bagaimana MP Coin itu segera menjadi $2. Ini hari ini Bapak Ibu saat ini sudah pegang MP Coin sampai $2, Bapak Ibu pasti mendapatkan lompatan. Kebetulan cryptocurrency adalah di era digital, maka Anda bisa mendapatkan lompatan di era digital. Alasan utama mengapa P2P ini bisa kita lakukan. Yang terpikir dari kita adalah bagaimana mengurangi koin di market. Saya berusaha menciptakan yang namanya P2P. P2P intinya sederhana, Anda beli ke market, Anda jual ke kami. Nah, kalau seandainya dalam konteksnya ini adalah kita melihat dalam konteks kenyataan yang terjadi lockdown, banyak nggak kira-kira orang terganggu, Pak, dalam cara ekonomi? Nah, artinya mereka rata-rata banyak pekerja atau orang-orang itu hanya bekerja saja mengandalkan penghasilan. Ketika dia tidak bisa bekerja, maka penghasilan ini akan hilang. Ini yang disebut dengan dia hanya mencari uang saja. Saudara-saudara kita banyak saat ini yang tidak bisa bekerja dan tidak punya uang. Karena apa? Dia mengandalkan pekerjaan. Nah, sebenarnya konteks dari cryptocurrency, NPC atau klub, crypto peer club itu adalah mengelola keuangan. Mengelola keuangannya seperti apa? Ketika Bapak Ibu misalnya kalau misalnya mencari uang nih, kalau kita nggak bisa bekerja ibaratnya kaya sementara ya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu mau mengelola uang, penghasilan pasif inilah yang memberikan kepada Anda. Walaupun ketika Anda tidak bisa bekerja lagi. Artinya cash flow akan berjalan. Penghasilan pasif ini yang memberikan pengeluaran terhadap Anda. Sehingga terjadi sesuatu, misalnya terjadi kayak kemarin kita nggak bisa bekerja, kita dilarang pemerintah karena lockdown, penghasilan pasif ini tetap jalan. Waktu video yang dibuat oleh Pak Ari Agung ya, Kaya Bersama. Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa sebenarnya dengan konteks kendaraan P2P untuk mendapatkan Kaya Bersama. Tapi dengan catatan, kendaraan ini kita pakai bersama-sama ya, tidak numpang di sini. Kalau seandainya kendaraan ini kita pakai adalah sopirnya hanya Pak Andoyo dan Anda numpang juga tidak begitu efektif. Tapi ayo kita pakai bersama-sama kendaraan ini. Sehingga Anda sopir, Anda juga sebagai navigator, Anda juga tahu resiko, tahu kendala, tahu perjalanan. Logikanya sederhana gini, saya ceritakan kepada kawan-kawan, ketika saya jadi di sini kita sebagai penumpang saja, saya sebagai sopir, terjadi sesuatu jalannya jelek nih. Istilahnya gronjal-gronjal gitu kalau orang Jawa bilang ya. Penumpang bilang apa? Pir, buat yang jalan yang benar sebagainya, nyopir yang benar. Kenapa? Sedangkan jalannya yang jelek. Tapi kalau kita merasakan penyopir, oh berarti memang jalannya jelek. Tidak menyalahkan sopirnya. Oke, pahami Bapak Ibu ya? Sehingga ini kita jadi. Mau kita adalah bagaimana penghasilan pasif ini terjadi. Yang sering terjadi sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam kondisi saat ini. Kalau kita hanya mengandalkan, ibaratnya kita mengandalkan diri kita sendiri, banyak orang di luar sana dengan konteks penghasilan asik, mereka selalu bilang mereka sibuk. Sehingga mereka tidak bisa mempersiapkan penghasilan pasif. Penghasilan pasif itu intinya tabungan. Tabungan yang Bapak simpan, aset yang Bapak simpan, tapi tanpa Bapak Ibu bekerja menghasilkan terus-menerus. Kita anggaplah tabungan. Banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan pasif karena mereka tidak bisa nabung. Mungkin seperti itu. Nggak bisa beli aset. Ya. Kemudian yang kedua, di sini biasanya orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilan pasif itu selalu memiliki angsuran atau cicilan yang sangat menumpuk. Karena begitu bekerja bayar, begitu bekerja dibayar. Yang terakhir, akhirnya mereka selalu bekerja sampai di hari tua. Harus tetap bekerja. Karena tidak ada penghasilan pasif tadi. Malam hari ini Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini punya tabungan, dan tabungan itu Bapak Ibu belikan, dari awal Bapak Ibu belikan kos-kosan. Kos-kosan itu Bapak sewakan. Kos-kosannya jangan dijual. Setiap bulannya Bapak Ibu dapat penghasilan nggak? Penghasilan. Tapi bisa dapat itu dari mana? Tentunya dia mengumpulkan uang, menabung. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira penting nggak kalau kita menabung? Jawabannya semua orang pasti penting menabung. Semua penting menabung. Nah sekarang kita lihat nih, mengapa banyak orang tidak bisa punya tabungan atau untuk penghasilan pasif tadi? Secara kebutuhan atau kewajiban itu dia lebih besar daripada penghasilan mereka. Oke ya. Nah yang kedua, tabungan dalam konteks saat ini itu mudah diambil, Pak. Kecuali Anda misalnya nabung, Anda ya, saya seorang suami, nabung nih, beli emas untuk pasangkan gelang istri. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu kan saya nabung, suami nabung untuk istri. Itu enggak bisa Pak, mudah diambil. Coba tanya ke Pak Andoyo dan yang lain, belikan emas, intinya nabung, pasang ke istri.
Pak, itu dijual, nggak bisa dijual, Pak. Nanti kebutuhannya, paham maksud saya ya. Nah, artinya gini, kalau tabungannya hanya kita yang nabung itu pasti mudah diambil. Ya. Yang ketiga, inflasi, Pak. Banyak orang tidak mau nabung karena salah satunya inflasi. Hari ini nabung 5 tahun, harga ke 6 tahun sudah turun. Ini inflasi kalau kita nabung rupiah. Ini alasan banyak orang tidak menabung. Zaman sekarang itu sudah berubah. Di mana Bapak Ibu bisa menabung dengan konteks tidak adanya inflasi dan mudah, kapanpun diambil bisa. Bagaimana caranya? Kita lihat. Secara tradisional nabungnya biasa ya. Kita nabung tradisional, kemudian modern kita nabung ke bank. Kita dapat bunga, tabungan bank. Atau kapan. Kalau kita mau nabung ada emas, tapi sekarang ini kita tahu emas ini faktornya eksternal, harga pun tidak terlalu banyak untuk naik. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu menabung yang namanya kripto? Bitcoin contoh. Ini saya logikakan Bapak Ibu. Bitcoin adalah aset digital berkualitas. Kata kuncinya aset. Kalau Anda menabung aset, artinya harga akan selalu naik karena aset. Anda nabung yang punya aset. Barangnya terbatas. Berkualitas ya. Malam hari ini juga saya akan bicara sama Bapak Ibu. Saya bicaranya adalah bagaimana Bapak Ibu itu bisa menabung tapi bentuknya tabungan aset. Contoh Bitcoin. Fenomena Bitcoin. Kita karena konteksnya menabung, anggap saja Anda mulai tahu Bitcoin gitu ya. Ini anggap aja tahu ya, sebenarnya saya juga belum tahu tahun 2009. Anda hanya menabung 10.000 deh. Kita hanya menabung 10.000. Sekarang baru dibuka tabungannya. Berarti Anda punya berapa? 100 miliar. Tabungan yang tidak diambil. Mau nabung 10.000 dapat 100 miliar, Pak? Kalau mau, ya kita mulai. Ada caranya nggak? Ada. Ini caranya nabung ya. Atau saya bicara gini, mengapa kok ini bisa kita jadi tabungan? Karena dia jumlahnya terbatas, kemudian demand-nya yang membutuhkan semakin banyak. Aset, kita nabung aset. Dari baby sampai dengan 10 tahun, kenaikannya luar biasa. Ya, Bitcoin. Saya nggak cerita Bitcoin karena Bapak Ibu yakinlah sudah diedukasi tentang Bitcoin dan sebagainya yang ada di grup ini. Saya tidak terlalu banyak cerita Bitcoin. Ini saya contohkan aja. Kalau Anda misalnya bulan Januari 2019 menyisihkan 1 juta rupiah untuk Anda tabungkan Bitcoin, ini tidak ditradingkan, tidak diapa, cuma nabung aja, beli 1 juta, 1 juta, 1 juta, setiap bulan dapat dari gaji, sisihkan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. 1 tahun Bapak Ibu punya keuntungan 70% lebih, 71%. Ini tidak Bapak Ibu apa-apa, pokoknya nabung aja, nabung aja, nabung aja. 12 juta menjadi 20 juta. Tabung aja ya, enggak peduli mau Bitcoin naik, mau turun, enggak peduli. Bapak Ibu, alasan utama kita menabung kripto itu kenapa, Pak? Karena saat ini menjadi tren. Ya, menjadi tren. Menjadi trennya dari konteks kripto. Alasannya sederhana. Kalau Bapak Ibu mau menabung kripto, dia mudah dibawa kemana-mana, dia liquid, ini ada semua ya. Kita lihat di sini ya, keamanan sebagainya, bahkan kita bisa kapanpun kita gunakan bisa. Kalau kita bicara tren kripto. Jadi sama saja saat ini seperti uang. Uang pun kita misalnya kita apa istilahnya kita gunakan untuk transaksi sama. Ini dia bisa lihat. Mudah dicairkan, liquid. Ada external exchanger, bahkan P2P juga menerima. Anda jual di P2P juga dapat ya. Bahkan Jokowi juga mengatakan bahwa para muda-mudi terutama ya, para muda-mudi untuk mengerti tentang altcoin dan hingga harga Bitcoin. Bahkan bisnis startup terbaik di Indonesia juga menggunakan pembayaran koin PH. Dia pakai koin, di Singapura dia sudah menggunakan koin. Artinya ini bisa sebagai utility. Artinya bisa punya nilai fungsi. Nah, aset digital berkualitas Bapak Ibu yang saya contohkan tabungan tadi, tidak hanya bicaranya Anda menabung pakai Bitcoin. Ada kripto-kripto yang berkualitas. Seperti hanya saham, pasti ada saham blue chip. Kita yang penting punya pengetahuan tentang hal itu. Kebetulan kami di P2P kita ya, kita di P2P, kita menggunakan yang namanya MP Coin. Nah, kenapa? Karena MP Coin ini seperti halnya Bitcoin, punya kualitas. Salah satunya dia punya teknologi yang sudah punya teknologi sendiri, bahkan wallet for use dan sebagainya. Teman-teman tahu? Dan yang paling terpenting, dia sudah punya utility. Artinya punya nilai fungsi di Indonesia. Ini saya nggak jabarkan karena kita naik aja. Intinya adalah mau nggak nabung gitu, pertabungan ini. Nah, saya bicaranya adalah tujuan dari berinvestasi MP Coin untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada dua, Pak. Untuk keuntungan modal, Anda bisa dapatkan. Anda beli hari ini, Anda simpan, nabung, begitu naik Anda jual. Atau untuk keuntungan arus kas, sehingga Anda bisa dapatkan keuntungan yang menghasilkan penghasilan pasif tadi. Kedua ini sebagai suatu kombinasi yang cukup bagus. Nah, malam hari ini, ilustrasi
Bapak Ibu menabung di MP Coin Wallet Poyu. Sekali lagi ini mengabung ya. Anda beli koin, masukkan ke Wallet Poyu. Dah. Jangan, misalnya bahasanya jangan di stakingkan. Kalau seandainya menabung 25.000 saja MP Coin, atau sebulannya Anda sisihkan 2.000 koin, berarti hampir sampai 25.000. Dan waktu slide ini dibuat, kurang lebih harganya sekitar Rp369. Hari ini sudah sampai Rp1.000 ya. Dengan 25.000 Anda cuma modal Rp9.300.000 loh. Atau sebulannya Anda beli 2.000 koin tabung, 2.000 koin tabung, 2.000 koin tabung. Sampai 1 tahun, Anda punya 25.000 koin. Nah Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu? Kalau Februari kita sama-sama dalam tim, dalam komunitas kita, Februari itu akan menuju sampai $2. Pertanyaannya satu nih. Kalau saya menabung, iya kalau $2. Kalau enggak gimana Pak? Iya enggak? Nah malam hari ini tujuan saya ini Pak. Kita akan bicara pasti enggak $2. Seberapa cepat mencapai $2? Kalau hari ini kita menabung, berarti kalau $2 terjadi, itu menarik. Ini contoh. Kalau Anda ini mencapai harga $2, Anda punya tabungan 25.000 NVC, itu keuntungannya 4.668%, Pak. Dari modal 9 juta menjadi 715 juta. Ini baru keuntungan modal ya, Pak. Artinya Bapak hanya beli 25. Nah, pertanyaan yang kedua. Kalau gitu menarik dong, Pak. Mengapa kok banyak orang tidak menabung dan menunggu nanti baru kita nabung? Sama halnya saya. Saya nggak mau beli BTC waktu dulu karena nggak paham. Nanti aja dia beli BTC. Sekarang mau beli BTC, satu BTC 135 juta. Kalau seandainya nanti kita menabung, anggaplah di harga 5.000 NPC-nya. Dengan 25.000 ini, Anda harus mengeluarkan kurang lebih 125.000 loh, Pak. Untuk membeli sebesar 25.000 NPC. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, nih. Harga mencapai $2, Anda beli dengan harga 5 NPC baru beli, itu Bapak Ibu hanya punya keuntungan 500%. Pertanyaannya satu, seperti halnya biasa, Bapak Ibu mau menabung dengan harga murah atau harga sudah mencapai harga tinggi? Nah, ini sesuatu yang bisa kita lemparkan kepada kawan-kawan. Selamatlah untuk kawan-kawan saat ini yang masih punya MP Coin dan teman-teman staking, karena kita akan mengarah ke $2 ini. Ya. Nah, ini keuntungan modalnya juga sama. Kalau Bapak Ibu modal 5.000. Lebih untung lagi ketika Bapak Ibu menabung MP Coin itu tentunya di harga murah. Ketika mencapai $2. Oke ya. Bapak Ibu, ada satu strategi yang disiapkan oleh MP Coin yang namanya Wallet Poyu. Bapak Ibu tidak hanya menabung, tapi Bapak Ibu mendapatkan arus kas yang namanya staking. Dengan 25.000 MP Coin, Anda stakingkan ke Wallet Poyu, Anda mendapatkan 5% per tahun. Jadi 25.000 ini dikali 5%, Anda dapat kurang lebih 1.250 koin. Sampai $2, Bapak Ibu sama aja setahun punya keuntungan 35 juta lebih. Atau Bapak Ibu setara dengan deposito 700 juta. Kalau kita tidak punya uang 700 juta, mau nggak punya hasil seperti ini? Dari sekarang, Pak. Per bulannya berarti Bapak Ibu dapatkan kurang lebih 3 juta. Ini keuntungan dari arus kas yang kita maksud penghasilan pasif. Sehingga terjadi sesuatu pada kita ketika lockdown dan ini jalan besok, berarti Bapak Ibu tetap mendapatkan arus kas penghasilan. Mau kami, Bapak Ibu itu seperti ini, Pak. Tetap di staking dan Anda simpan untungnya atau telur emasnya yang digunakan, kata Pak Handoyo. Memang harga kita saat ini adalah masih kecil. Tugas kita sebagai sopir, karena kendaraan sudah disiapkan oleh Edward, tugas kita bagaimana telur itu untuk naik. Supaya kita bisa meyakini. Syarat pertama apa, kata Pak Evan? Anda punya MPC dulu, baru Anda yakin ini menjadi $2. Kalau nggak punya MPC, nggak mungkin Anda yakin bahwa ini akan menjadi $2. Seberapa banyak MPC Anda? Itu ya Pak Ibu ya. Ini contoh saat ini Bapak Ibu. Saya bicaranya adalah perbandingan. Pak, mengapa kok enggak ngabung Bitcoin aja? Ini saya kasih perbandingan. Perbandingan menabung MP Coin dan Bitcoin. Tadi saya contohkan yang pertama Bitcoin ya. Itu dulu kalau Bapak Ibu beli, dia 10.000 dapatnya sekarang 1 miliar. Kalau sekarang enggak bisa. Kalau Anda menabung ini misalnya MP Coin mencapai harga $2 saja, berarti Bapak Ibu punya kenaikan keuntungan kurang lebih 5.600% kalau di harganya ini. Sekarang memang harga udah naik ya. Mungkinkah Bitcoin mencapai 5.640% dengan harga kali harga sekarang? Ini sangat tidak masuk akal, Pak, kalau 1 tahun ke depan nyampe di sini. Tapi kalau MP Coin sangatlah masuk akal. Nanti saya beritahu caranya mencapai $2. Mau nabung mana, Bapak Ibu? Kalau Anda nabung Bitcoin tidak mungkin 1 tahun ke depan naik ke $5.600. Oke, Pak, separuhnya. Separuhnya harga kita naik ke $1. Kita masih ada kenaikan 2.800%.
Kalau Bitcoin harus naik ke 2.800%, berarti Bitcoin harus mencapai 2 miliar. Itu tidak mungkin 1 tahun ke depan. Ini alasan kita untuk menabung, mengapa kok kita harus menabung NPC. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana caranya menabung dan belajar aset kripto, MP-Coin. Bapak Ibu, kita punya satu klub namanya CryptoPeer. Bapak Ibu bisa semua juga udah belajar CryptoPeer, ada di sini. Bagaimana edukasi dan sebagainya. Tapi malam hari ini saya tidak bicara tentang CryptoPeer. Hari ini saya bicara tentangnya bagaimana mencapai 2 dolar. Sehingga orang yakin mau menyimpan. Sehingga mereka yakin bahwa MP-Coin yang dia simpan itu pasti 2 dolar. Ada beberapa teman kita, nggak mungkin jadi 2 dolar. Kalau mungkin bagaimana? Malam hari ini kalau mungkin bagaimana? Saya siapkan, ya saya nggak punya uang nominal banyak. Saya siapkan cuman ada sekitar, sekarang ini 50.000 MPC. Kalau yang bilang tidak yakin menjadi 2 dolar, ayo kita sama-sama digandeng. Saya 50.000, Anda 50.000, kita gandeng. Kalau nyampe 2 dolar, punya Anda jadi milik saya. Saya bilang gitu pada teman, Pak. Kenapa? Karena saya yakin bahwa ini mencapai 2 dolar. Caranya bagaimana? Kita pakai kendaraan kita. Sebenarnya MP-Coin itu cuma rule dalam bisnis kripto, cuma 4 hal ini tatanannya. Pertama adalah tentang trading. Trading sekali lagi tidak bisa menaikkan harga. Trading itu hanya mengambil selisih keuntungan, hanya menaikkan volume. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan lompatan keuangan secara trading, mau berapa tahun dan modal berapa yang Bapak Ibu punya? Tidak bisa. Jadi analisa trading dan sebagainya kalau ketika Bapak Ibu dalam langsung fundamental bisnis suatu kripto, itu analisa yang paling utama, bukan analisa market. Kecuali Anda tidak tahu, oh kripto itu punya siapa, MPC itu punya siapa, siapa yang mau naikkan, itu boleh Anda analisa market. Kenapa di luaran sana banyak cryptocurrency itu tidak memiliki utility, tidak memiliki komunitas, tidak ada komunitas yang mau simpan. Analisanya pastilah pakai analisa candle. Nah kalau cryptocurrency MP-Coin Anda analisa pakai candle, salah Pak. Analisanya cuma satu, hari ini siapa yang mau nyimpan koin banyak. Oke ya. Kedua, yang bisa menaikkan harga itu adalah holding. Dan holding ini keuntungannya Anda memiliki arus kas. Dan menariknya, Anda ada berada di CryptoPeer. Untuk apa sih berada di CryptoPeer? Untuk edukasi, untuk visi dan misi, dan Anda dekat dengan kreator. Kalau Anda tidak ada berada di sini, Anda susah mendapatkan ini. Sebenarnya CryptoPeer ini adalah marketing supaya MP-Coin ini dikenal orang. Dan yang menariknya, ketika Bapak Ibu sudah paham CryptoPeer sebagainya, nilai fungsi Bapak Ibu gunakan MP-Coin itu untuk utility, isi pulsa, bayar listrik, dan sebagainya. 4. Ini pengaruhnya dari market, Pak, sebenarnya. Jadi 4 ini yang berpengaruh terhadap market. Artinya gini, Bapak Ibu mau tahu harga dari MP-Coin di mana? Di etalase sini, Pak. Ini adalah etalase kita BTC apa? Kalau hari ini saya bilang, harga MP-Coin berapa? 10.000. Orang kan tinggal cek aja di market. Oh, ternyata baru 1.000. Nggak bisa. Etalase ini supaya harganya naik, bagus. Kuncinya sederhana. Supply-nya dikurangi. Kalau Bapak Ibu mau menabung dengan punya keuntungan tadi dan paham konteks menabung, kira-kira mau nggak ngambil dari MP-Coin ini dari market untuk melakukan tabungan ke Wallet for You? Nanti saya jelaskan lagi bagaimana potensi dari tabungan ini. Kalau ini kita sama-sama, kendaraan ini kita sama-sama pakai dan cerita, orang mau nabung. Keluarkan ini semua Pak, di market ini, ke sini. P2P itu tugasnya apa sih? Anda beli sini jual ke P2P, benar nggak? Oke ya, paham sampai di sini ya? Artinya etalase yang ada di sini, atau warung atau orang lihat harga itu ada di sini, kurangin aja marketnya dengan cara nabung. Anda nabung untung kok. Sekarang apa kaitannya dengan P2P, Pak? Kalau Bapak Ibu mau menabung dan sebagainya, Bapak Ibu punya kesempatan untuk berjalan di P2P. Bapak Ibu bisa gunakan P2P juga. Anda punya di market tadi harga 1.000, kami beli di P2P mungkin 2.500 gitu ya. Pertanyaannya di P2P ini Anda diberi keuntungan loh, Pak. Yang hadir pada hari ini, teman-teman yang hadir ada teman-teman P2P khusus. Anda bisa keuntungan kurang lebih, ini kok terlalu besar ya, sorry. Ini adalah sekitar 20-30%. Ini saya tulisnya setiap minggu. Dan tadi ada Pak Tentara 2 sudah 3 kali terima profit. Rata-rata ya bersihnya 22% lah. Dalam 1 minggu loh Pak. Sedangkan kita penjualan 5 hari ya, nggak nyampe 1 minggu. Di luaran sana banyak bisnis bicara 1% per hari, 1% lah. Dari P2P, sehari bisa 2% lebih, Pak. Paham Bapak Ibu ya? Nah, P2P ini sama, Pak. Anda di samping menabung,
Ayo sama-sama Anda beli koin di market di sini, Anda jual di P2P. P2P yang beli. Dari P2P bagaimana? P2P akan juga ditabung kembali atau diinvestasikan lagi. Intinya koin ini harus terkurung dalam suatu gudang. Kalau koin ini mau naik 2 dolar. Gudangnya siapa? Gudangnya Wallet for You. Menariknya gudang ini kalau Anda simpan, staking kan dia memberi hasil. Kalau hanya simpan aja ngapain? Tapi lewatilah dengan P2P ini. Karena Anda dapat untungan harian nanti di sini. Saya mau menabung, Pak. Nabung aja kalau nunggu saya nggak mau dong, Pak. Nah terus, ya saat ini, Pak, saya nabung tapi saya ganti nih, ada penghasilan mingguan dengan konteks P2P. Anda nabung tapi Anda dapat penghasilan juga. Ini adalah wacana, semangat kita. Dengan konteks bagaimana mengeluarkan koin kita dari BTC Alpha untuk menjadi 2 dolar. Ini Bapak Ibu. Realnya seperti ini, Pak. Kenyataannya seperti ini. Bapak Ibu, yang hadir malam ini, saya tidak bicara CryptoPeer ya. Saya tidak bicara untuk CryptoPeer enggak. Saya bicaranya adalah P2P untuk mendongkrak 2 dolar. Di P2P ini, itu ada namanya Rekber. Rekber ini bukan sopir Anda ya Pak. Rekber ini ada seperti fund manager yang mengelola kestabilan dalam uang, dalam P2P sendiri. Jadi tidak ada kebijaksanaan ketika Anda beli di P belum laku, Rekber yang beli. Tidak ada ya. Pasti menemukan antara pembeli dan penjual. Kita pahami nih. Rekber ini akan memberi kestabilan atau sebenarnya ibaratnya mobil, dia yang ngecek dalam konteks remnya, kebersihannya, mobilnya bisa jalan, ini mesinnya masih tangguh, sebagainya inilah Rekber atau fund manager. Caranya Pak, ini Anda Pak. Anda pertama, langkah pertama untuk supaya kita di samping kita punya tabungan tadi, langkah pertama Anda beli dulu satu koin di Rekber. Harganya berapa? Kebetulan saat ini harganya 2.500. Langkah keduanya, Bapak Ibu beli satu lagi koin dari BTC Alpha. Hari kelima atau hari keenam, ini Anda jual 2 kali ke sini. Di BTC Alpha harganya cuma anggaplah 1.000, Anda jual lagi 2.500. Ini satu koin ya, yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Nah, Bapak Ibu punya keuntungan per koin kurang lebih 1.100. Pertanyaannya satu, kira-kira terjadi penumpukan nggak di sini, Pak? Pasti terjadi penumpukan. Kenapa? Karena belinya 2 kali lipat. Kalau tidak ada, ini P2P ini untuk pengeluaran baru. Supaya tidak jadi penumpukan bagaimana? Pertama, P2P ini melakukan yang namanya staking anggota P2P. Yang sudah dapat profit tadi, 4 kali penjualan misalnya, itu harus membeli ke harga di sini dan di stakingkan. Artinya koin ini mengendap di gudang. Bukan dijual lagi ke P2P. Atau ke market. Anda pun mengambilnya di sini, itu dari mana Bapak Ibu? Dari keuntungan ya, bukan dari modal. Makanya ada istilahnya standby buyer kita. Yang kedua Bapak Ibu, P2P saat ini memiliki syarat untuk menjalan di P2P. Saya bertanya dulu, di P2P dapat untung nggak? Pasti dapat untung. Semua orang kalau bicara dapat untung, mau nggak gabung Pak? Mau. Nah sekarang ini, Bapak Ibu, kalau bagi orang baru besok yang masuk ke P2P, atau kemarin saya kasih pengumuman tidak melakukan transaksi, itu saya keluarkan sampai tanggal 3. Ya, sampai saya keluarkan. Setelah tanggal 3 masuk, dia menjadi anggota P2P, harus memiliki tabungan 5.000 sampai 10.000 NPC. Dia harus memiliki tabungan 5.000 sampai 10.000 NPC yang dibeli dari P2P. Harganya harga market. Jadi koin yang Anda tumpuk tadi di sini akan terkeluarkan pertama dengan staking, kedua bagi member baru yang mau masuk sini. Tapi dia menabung 5.000. Tahu nggak hasil tabungan yang saya jelaskan di depan tadi, Pak? Capai 2 dolar. Tabungan inilah yang Bapak Ibu mendapatkan cash flow. Ada ruginya mereka? Nggak ada, Pak. Mereka setelah nabung, dapatkan penghasilan harian di sini. Bukan syaratnya sudah gabung CryptoPeer baru boleh P2P. Nggak. Saat ini di tim saya, kalau Anda punya staking 5.000 sampai 10.000, baru boleh main ke P2P. Bagi member new baru besok, tanggal 5, 6, 7 yang masuk ke P2P tempatnya kita, Bapak Ibu harus beli 5.000 atau 10.000 dari P2P. Kalau yang sekarang nggak perlu ya. Makanya sekarang yang mau transaksi silahkan sampai tanggal 5, tanggal 3 lah, turunan tanggal 3. Yang tidak kelihatan transaksi akan saya keluarkan. Masuk kembali, dia harus punya ini. Terlepas dia sudah punya staking atau belum. Contoh katakanlah Mas Surya. Mas Surya udah punya staking 10.000. Pak, saya sudah punya staking, saya mau masuk, enggak bisa. Anda harus beli dulu koin di CryptoPeer 10.000 dan Anda stakingkan. Baru boleh masuk P2P.
Kenapa? Karena di P2P Anda pasti untung. Inilah caranya bagaimana supaya cash flow kita sangat bagus nantinya. Sampai sini paham ya? Detailnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu udah tahu kan? Harga beli berapa dan sebagainya. Kalau 3 juta, nih ya, 3.000 Bapak Ibu beli MPC, modalnya ini 7,5, yang beli ke market katakanlah harganya 2.200, total modalnya beli 10.000, 10.200.000. Kemudian di hari kelima, Bapak Ibu jual nih, dapatnya 13 juta. Ini dikurangin nih, dapatnya berapa? 3.600.000. Dipotong 10%. Tapi pemotongan di hari keempat nanti. Berarti bersih berapa Bapak Ibu? Bersihnya kurang lebih sekitar 2.300.000 dalam 5 hari. Bisnis mana Pak punya keuntungan seperti ini, modalnya balik, keuntungannya ada. Dan apalagi kalau ini orang mau semua dan mereka masuk ke sini adalah mereka punya tabungan dan mengerti arti tabungan, semua orang mau Pak bicara bisnis ini. Tidak ada ruginya kok. Dan inilah yang menjaga kestabilan dari P2P untuk bayar tepat waktu. Bisa dipahami ya? Makanya kemarin saya presentasi beberapa orang ada yang masuk sini ya deposit dulu 10.000. Kita dapat. Artinya kestabilan di bisnis ini. Nah Bapak Ibu, jika dalam 1 bulan, ibaratnya Bapak Ibu 4 kali, maka Bapak Ibu punya keuntungan kurang lebih sekitar 14 juta kalau mainnya 3.000. Dan Bapak Ibu juga dapat staking dari standby buyer. Untuk tabungannya ditambah mencapai 25.000 NPC tadi. Saat ini saya pribadi konsentrasi bagaimana koin itu secepatnya menjadi $2. Kalau Bapak Ibu misalnya bikinnya nggak menjadi $2 dengan cara kayak gini, nggak masalah. Ini saya tawarkan presentasi kepada orang lain sebagainya. Mereka akan paham, mereka nabung, mereka dapat untungan harian. Dari rumah, dari kondisi lockdown. Siapa yang tidak mau, Pak? Ini sirkulasi yang terjadi. Sirkulasi yang terjadi dan koin itu tersimpan, maka di market akan naik. Selamat Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, dan Bapak Ibu mau melakukan transaksi sebelum tanggal 3, saya keluarkan. Tapi lewat tanggal 3, Bapak saya keluarkan, masuk lagi Bapak Ibu harus punya tabungan. Terlepas Bapak Ibu sudah punya staking. Nah, grup kita hari ini hanya grup beli saja, karena jualnya itu admin langsung japri ke Anda. Kalau misalnya pas tepat jual dia belum ada di admin, Anda tanya balik ke admin. Jatah jualnya, Pak hari ini kok saya belum dapat perintah jual ya? Saya udah masuk jatah jual. Nah, ini adalah bukti-bukti dari kawan-kawan yang selama ini kita jalankan. Ini rata-rata udah tepat waktu ya. Kenapa? Karena kita kondisi kayak gitu. Hari ini saya presentasi, orang mau masuk P2P harus staking dulu. Beli koin dari peer-to-peer. Kestabilan keuangan ini akan bagus, Pak. Bapak Ibu, penghasilan harian di bisnis P2P dan Anda hanya menabung, itu penghasilan rata-rata per minggu 300 sampai 3 juta. Terlepas ya dari ini. Hanya dari HP dan ini. Kira-kira kalau ini kita tawarkan sama-sama sebagai sopir, kita sudah punya kendaraannya. Koin kita naik nggak, Pak? Setiap orang mau gabung sini, dia harus staking 5.000. Dia beli ambil ke P2P, P2P makin stabil. Pak, kalau stakingnya dia ambil dari market bagaimana? Tidak boleh jalan P2P. Dia stakingnya harus ambil dari P2P dengan harga market. Tinggal lihat CoinGecko, ngambil. Apa bedanya ngambil ke market dengan di sini? Kak, kalau saya sudah punya staking bagaimana? Ya kalau Anda sudah staking dan berada transaksi malam hari ini, nggak perlu staking lagi dong. Tapi malam hari ini misalnya Anda nggak melakukan sampai tanggal 3 transaksi, saya keluarkan masuk lagi harus punya staking terlepas Anda punya atau enggak. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita menjaga sama, saya siapkan kendaraannya, tetapi Bapak Ibu juga harus paham, kita juga adalah bukan hanya penumpang saja. Kita harus tahu ini adalah kendaraan untuk kestabilan kendaraan. Aturan anggota member peer-to-peer, pertama adalah telah menabung itu 5.000 untuk pembelian maksimal Rp1.000. Kalau Anda menabung 5.000 atau staking punya 5.000 malam hari ini, nanti kita upload ya yang punya staking berapa. Kalau 5.000, Anda hanya bisa beli sampai 1.000 NPC per kali beli. Tapi kalau sampai 10.000 staking Anda boleh beli maksimal sampai 3.000. Kalau misalnya anggota baru, dia belinya dari peer-to-peer. Kedua, Bapak Ibu pahami ini. Penjualan sesuai dengan periode. Ini perlu dipahami ya. Jangan sampai salah. Pembelian pertama sampai keempat itu terjual di hari kelima. Oke, seperti hari ini berlaku pada kawan-kawan. Kemudian pembelian Anda yang kelima, misalnya username A sudah pembelian kelima, sampai ke-8 ini terjual di hari ke-6. Paham ya? Terjual di hari ke-6. Kemudian Anda langsung pembelian lagi, pembelian 9 sampai 12 akan terjual di hari ke-8. Oke ya, ini mekanisme
NJOP-nya aja. Jadi tidak semua langsung beli terjual di 5. Enggak. Kalau Anda sudah 4 kali penjualan, masuk pembelian ke-5 di hari ke-6. Sampai 8 kali masuk penjualan ke-9 sampai ke-8. Kalau sudah penjualan ke-13 kali bagaimana? Kembali lagi ke 5 hari. Udah 13, pembelian ke-13, Anda terimanya ke 5 hari. Ini terus akan bergulir. Ini sirkulasi keamanan aja. Nah, transaksi 4 kali penjualan menjadi buyer. Otomatis terpotong dari penjualan keempat 10% dari jumlah transaksi penjualan yang diterima. Jadi 4 kali Anda penjualan itu akan terpotong sebenarnya penjualan itu 10%, 10%, 10%, 10%, tapi dipotong di area terakhir. Penjualan akan terbayarkan jika pembelian baru dengan jumlah 50% jumlah dari terjual. Contoh, hari ini Bapak Ibu penjual koin 6.000. Bapak Ibu masih ada antrian kedua, ketiga. Ini nggak bisa downtrend ya. Tetap belinya 3.000. Belinya 3.000, baru yang ini keluar. Kalau misalnya belinya di sini tadi udah penjualan 6.000, harusnya kan modalnya 3.000. Belinya 1.000, 1.000, 1.000 lagi di ID ini. Ini nggak keluar Pak langsung. Paham ya? Atau kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, ya beli satu, keluar satu, beli lagi dengan modal sama. Karena kita dagang Pak. Dagang tuh nggak bisa mengurangi modal. Kalau modalnya dikurangi, untungnya pasti berkurang. Nah ini yang kita maksud. Contoh kemarin ada yang jual 2.000 nih. Udah jual 2.000, masuk lagi cuma 500. Jangan harap penjualan ini akan keluar. Nunggu dulu sampai Anda beli 2.000, baru ini keluar. Itu yang terjadi waiting list. Jadi nggak bisa ini hit and run. Kalau Anda beli 4 berharap adalah keluar 4 dulu, baru beli lagi nggak bisa, Pak. Mendingan Anda beli 1, keluar, beli lagi, keluar, beli lagi, mending 1. Kalau nggak siap dengan konteks bisnis kita. Ini aturan kita supaya mobil ini tetap kita jaga sama-sama menjadi bagus. Kalau kita bicara ada punya penghasilan jangka pendek seperti hari ini, kemudian kita tahu tabungan kita untuk jangka panjang, saya kira tulisan di sini Bapak Ibu bisa jawab lah. Dengan catatan Rekber oke. Ya, simpan dan stakingkan MP Coin ke wallet Woyu, membuat sampai market exchanger berkurang. Tujuan koin akan naik. Membangun komunitas peer-to-peer untuk menabung program hingga Bapak Ibu punya 25.000. Walaupun masuknya 5.000, karena Bapak Ibu standby buyer akan mencapai 25.000 NPC. Dari beli market exchanger atau Bapak Ibu dari kita, dari sini. Sehingga demand MP Coin akan terbentuk. Dan ini naik. Sampai berkurang, demand naik, hargalah yang akan naik. Pay-to-pay, Bapak Ibu sudah dapat keuntungan konteksnya dalam mingguan lah saya bicaranya. Bapak Ibu juga tahu mengapa kok staking sehingga ada arahnya ke depan. Kalau belum paham, saya beri pemahaman ini lagi, Pak. Ini yang sangat bagus. Anggaplah Bapak Ibu sehari ini saya bicaranya punya dana 20 juta atau 5 juta terlepas Bapak Ibu punya berapa. Kalau bicaranya 20 juta Bapak Ibu hari ini, Bapak itu di 5 tahun ke depan, pasif income Bapak Ibu kalau mau menggunakan MP Coin 100 juta per bulan, 5 tahun ke depan. Dengan hanya uang 20.000 saat ini. Ini sangat fenomenal. Mengapa kok kita menggebu-gebu? Target MP Coin 5 tahun ke depan mungkin nggak mencapai $100, Pak. Kalau P2P berjalan langsung. Sangat mungkin menjadi $100. Ketika $100 yang terjadi, staking kita, itu hanya butuh berapa? 16.000 MP Coin atau setara dengan, anggaplah hari-hari ini 20 juta. Kenapa? Karena staking akan masih dikeluarkan, itu kurang lebih 40 juta. Habis sekitar 48 tahun lagi. Kalau ini 5 tahun ke depan, Bapak Ibu hari ini mulai staking, oke lah Pak, saya staking, tahun ini saya belum banyak dapatnya. Karena harga koin baru $2, tidak masalah. Cuma 35. Tahun depan asalkan angsanya ini nggak dipotong, Bapak Ibu nyampai 5 tahun ke depan harga $100, Bapak Ibu setiap bulannya menerima arus kas sebesar 100 juta. Pertanyaannya satu, Pak, bagaimana kalau 100 juta ini dengan konteks P2P tidak nyampe 5 tahun Pak, 2 tahun ke depan? Malam hari ini Bapak Ibu bisa dengar. Hanya dengan 16.000 Pak punya staking. Saya yakin dalam grup ini punya staking banyak. Itu ada Pak Win, masuk nggak nih? Kalau Pak Win masuk itu raja staking. Berapa besar kayaknya Pak? Asalkan hanya mau simpan saja. Anda simpan saja tabung, Anda staking kan, P2P mainkan. Tetap bisa biaya hidup nggak Pak? Tunggu waktu ini. Anda sudah tiap hari. Kalau ini semua kita sama-sama menjelaskan ini kepada kawan-kawan kita di rumah yang saat ini tidak ada pekerjaan dan lagi nganggur, susah dan sebagainya. Mereka hanya main dengan HP. Berapa banyak koin yang akan terambil oleh market? P2P pun sekarang
dengan konteks seperti ini, P2P pun akan bisa jalankan tepat waktu pembayaran kepada Anda. Ya. 20 juta itu sebenarnya satu kali, namun passive income berkali-kali Anda bisa dapatkan. Ini harga sangat murah. Oke, bayar masa depan Anda dengan harga sekarang, jangan nunggu stackingnya, Pak. Kalau punya stackingkan. Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara dari kita. Dan yang kedua, mengapa kok kita bisa yakin banget? Saya sudah buat sistem. Sistem ini adalah sistem buat kita semua. Ini adalah pembayaran kita, Pak. Jadi sistem ini secara otomatis, ini adalah sistem kita yang kita buat. Ini automatically. Jadi, dari kita, seperti ini, Pak. Contoh katakanlah di sini ada Pak, saya sering contohkan nih teman sahabat saya, ini Pak Beni. Ini saya klik Pak Beni, saya tinggal lihat ini. Transaksinya Pak Beni kelihatan. Dan secara otomatis masuk penjualan hari keempat sebagainya. Ini sudah lunas. Dan dia siap menjadi buyer. Paham Bapak Ibu ya? Sistem kita udah nggak ribet, cuma satu kali aja. Kita tinggal input. Oke. Ini sistem yang kita siapkan. Kemarin, apakah kita siapkan sistem seperti ini? Masih manual, Pak. Sekarang tidak ada lagi kata terlambat. Kami cuma tinggal klik barang pembelian siapa hari ini. Katakanlah pembelian dari Pak Kalim. Tinggal klik Pak Kalim, saya tambahkan belinya berapa. Secara otomatis 2.000. Kayak gini. Nah ini langsung. Begitu sekali klik, dia langsung penjualannya masuk. Di hari keberapa? Kelima, keenam, langsung masuk. Langsung 4 kali penjualan langsung jadi buyer. Ini sistem yang kita buat, Pak. Kita siapkan kendaraan ini untuk apa sebenarnya? Bapak Ibu sama-sama, kita nabung, kita tidak rugi, karena pasti harganya tahu caranya menjadikan $2. Kalau ini sama-sama Bapak Ibu ambil slide tadi, Bapak Ibu presentasi ke kawan Bapak Ibu, apakah harus syaratnya gabung ke CryptoPeer? Enggak. Syaratnya Bapak Ibu beli tabungan, main ke P2P. Boleh. Pak, bagaimana CryptoPeer? Nanti ketika dia untung dari putaran bisnis ini, suruh lagi gabung ke CryptoPeer. Pak, udah dapat untung toh? Udah, ayo Pak masuk ke komunitas CryptoPeer. Silahkan Pak. Karena saat ini target kita koin harus naik. Bukan komunitas yang banyakkan. Kalau komunitas yang dibanyakkan, hanya sebatas sniper, maaf, koin juga tidak akan naik. Malam hari ini khusus pada kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini mau mengetahui strategi apa atau apa yang direkomendasikan oleh kawan-kawan saat ini untuk supaya mencapai $2. Oke Bapak Ibu, ini presentasi saya cukup malam hari ini sampai di sini. Jadi jangan khawatir teman-teman saat ini, kalau yang nggak mau percaya $2 ya sudah, jangan pegang MPC. Yang percaya dolar selamat kepada Anda. Kalau nggak percaya sampai $2, saya malam hari ini bilang kalau ada punya uang saya bicara uang. Ya. Jadi yang mengatakan MPC tidak mencapai $2 hadapan dengan kita, Pak. Saya akan membuat ini mencapai $2 karena ini tugas saya hari ini, Pak. Jadi Bapak Ibu tidak jalankan MP Coin, tidak menyimpan koin, tidak masalah. Malam hari ini saya cerita kepada Bapak Ibu. Kenapa Pak? Karena ini yakin $2. Sekarang nasional kalau saya bicaranya adalah konteks P2P. Kawan lain juga membuat P2P dengan konteks yang sama. Kapan tidak nyampe $2? Dan ketika Anda punya $2 gitu ya, Anda punya tabungan, dapat penghasilan harian. Anda mau cari bisnis mana Pak? 1% di luaran sana per hari. Tutup juga akhirnya. Pak ini ada bisnis 1% per hari. Tutup Pak, percaya sama saya. Di sini tidak bisa tutup Pak. Minimal Anda ripang. Ketika harga naik, berubah kita pun naik. Malah ini kenapa saya ngotot? Saya kalau presentasi pasti kayak gini Pak. Tidak pernah presentasi, tidak angka pasti, tidak. Karena saya harus benar-benar meyakinkan di sini. Saya akan selalu ada di MP Coin Pak. Anda mau bicara bisnis apa, jangan tawarkan saya. Saya ada di MP Coin. Sebelum MP Coin ini sampai target kita. Saya nggak tahu apa yang Anda lakukan, tapi dengan P2P, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau transaksi, kami tetap presentasi saya di luar itu sudah seperti itu, Pak. Tidak lagi 4% Anda masuk CryptoPeer dapatnya 4%, enggak. Itu nomor 2. Yang saya utamakan adalah bagaimana Bapak Ibu punya tabungan dan mau mendapatkan penghasilan dalam konteks harian. Oke, terima kasih. Yang mau bertanya jawab silahkan. Saya buka tanya jawab sambil saya ngopi. Pak Redi nggak punya kopi loh? Nah, saya punya kopi. Ya, udah habis tuh Pak Redi. Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Wah, Pak Widi juga ngangkat. Pak Kalim bagaimana suaranya Pak Kalim? Pak Beni ada nggak nih? Wah, Ananda tadi ikut apa baru masuk nih? Itu teh telur ya? Atau ada Om Agus juga ya? Udah dari tadi Mas, ini ada teh telur. Nah, itu Pekanbaru tuh. Baik, kira-kira ada masukan tentang ini Bapak Ibu?
sebelum Pak Rahman Tito saya minta. Karena kalau Pak Rahman Tito akan tahu banget arahnya dari P2P. Oke, selamat malam teman-teman. Yes, konteksnya sih saya di CryptoPeer NPC ini adalah, yes, saya melihat ada satu kesempatan kita bisa dapetin yang namanya lompatan keuangan ketika nanti NPC harganya itu minimal mencapai yang namanya $2. Cuman seperti kata-kata Warren Buffett, ya, dia mengatakan kebanyakan orang tidak sabar untuk menjadi kaya. Kebanyakan orang tidak sabar untuk menunggu menjadi $2. Karena kebanyakan orang tidak paham, tidak yakin bahwa NPC akan menjadi $2. Nah, bagaimana untuk membuat orang itu yakin bahwa ketika dia itu punya NPC plus dia itu punya yang namanya income harian. Saya yakin ketika orang punya income harian, dia nggak akan lagi berpikir tentang bukan jangka panjang ya, dia akan lagi berpikir tentang nantinya ke depannya seperti apa. Jadi banyak orang itu tidak sabar menunggu NPC menjadi $2, tetapi saya yakin kalau peer-to-peer ini berjalan, apalagi dengan konsep baru, dengan sistem yang sudah dibuat Pak Wahyu, dan saya juga sudah berdiskusi dan menganalisa ini good. Saya pikir siapapun di peserta Zoom malam ini yang Anda tidak menyimpan atau tidak mempunyai NPC dalam jumlah yang cukup, saya kira Anda akan menyesal nanti. Itu saja Pak Wahyu, terima kasih. Mungkin dari Pak Tony, bisa ada masukan Pak Tony yang dari Singapura, sedikit pencerahan malam hari ini, mungkin ada masukan bagaimana Pak Tony? Kalau untuk saya cukup dengan penjelasan Pak Wahyu tadi, Pak. Saya sangat mendukung. Dari Pekanbaru nih, Pekanbaru nih kalau nongol dia cuma menerima bonusnya nongol dia. Nah, malam hari ini kita dengarkan suaranya. Kira-kira berani nggak nyampaikan ke kawan-kawan yang ada di Pekanbaru nih? Ya. Pekanbaru dukung aja Mas Wahyu. Apapun yang terjadi harus sampai $100 satu NPC. Siap. Ada yang lain? Pak Evan? Yap. Ya. Ya. Mana Pak Evan? Poinnya sebenarnya sama buat teman-teman semua, karena kita sudah masuk di crypto. Jadi goalnya satu, Anda harus punya NPC dalam jumlah banyak. Jangan sampai Anda sudah masuk ke CryptoPeer tapi NPC-nya sedikit, sehingga ketika $2 cuma ngomong seandainya dulu punya banyak. Nah, salah satu cara supaya buat Anda, teman-teman yang memang bingung, Pak, gimana ya caranya supaya saya punya staking dalam jumlah banyak? Nah, pada malam hari ini Pak Wahyu sudah memberikan satu solusi, yaitu ikut peer-to-peer. Dan ketika Anda sudah menjadi standby buyer, ingat, itu adalah peluang Anda untuk Anda bisa memiliki staking secara gratis. Betul ya Pak Wahyu ya? Jadi Anda bisa mendapatkan staking secara gratis, jangan sampai hasil stakingnya itu juga ikut Anda jual gitu loh. Kenapa? Karena Pak Wahyu kan cuma ngomong, itu by integritas Pak. Gitu. Artinya apa? Jika Anda benar-benar mau menyimpan dan Anda mau staking kan, ketika Anda $2, Anda pasti akan terima kasih kok dengan Pak Wahyu gitu kan. Dengan orang-orang yang mengajak peer-to-peer. Intinya ketika Anda punya koin banyak, Anda nggak akan pernah menyesal kok. Seperti itu Pak Wahyu. Oke, nah sekarang kita tanya ke Pak Rahman Tito nih. Bapak Ibu mau tahu ya, Pak Rahman Tito dari awal luar biasa sebagainya. Nah ini Pak Rahman Tito, saya sering diskusi sama Pak Rahman Tito, ini untuk kita. Nah beliau ini punya, ya kalau kita bicara tentang situasi negara pun dia paham, ya. Hari ini saya tanpa panjang lebar kita dengarkan masukan dari Pak Rahman Tito bagaimana terhadap P2Peer, kok dia dalam konteks P2Peer ini kok ada semangat yang baru. Saya hanya memberikan masukan dengan sistem P2P yang 2P ini dalam ini dengan tujuan menaikkan harga daripada NPC sampai $2 atau lebih daripada itu. Tapi dalam realitanya biasanya profit yang kita peroleh daripada P2P ini atau P2P ini kita lalai untuk melakukan staking itu. Tapi dengan sistem yang baru putaran, lalu kita mau tidak mau
harus diambil 10% daripada akumulatif 4 putaran itu yang dimasukkan ke dalam wallet for you yang lalu kita stakingkan, berarti kita sudah mengedukasi peserta P2P ini, di mana nanti dia atau kita semua akan menikmati kenaikan daripada NPC tersebut. Sedikit-sedikit, 4 putaran tidak terasa, lalu stakingnya akan menjadi banyak. Dengan demikian pada waktu nanti NPC mencapai $2, semua ikut menikmati kenaikan tersebut. Nah, jadi saya nilai dengan program P2P dari Mas Wahyu yang kali ini menutupi kelemahan daripada P2P yang sebelumnya. Jadi kalau saya sangat menyambut secara positif dan yakin bahwa NPC dapat mencapai $2. Demikian dari saya sharing ini. Baik. Terima kasih Pak Tito. Slide ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan presentasi, karena saya yakin Bapak Ibu adalah anggota dari CryptoPeer semua yang ada di sini. Tapi kadang kita bertanya nih, bener nggak bisa jadi $2? Bener nggak kita bisa dapatkan hasil cash flow keuangan yang ada di sana? Malam hari ini arahnya ke sini, Pak. Wallet for you arahnya ke sini. Komunitas yang ada di CryptoPeer, kalau sama-sama memahami konteks ini, dia pasti dapat penghasilan. Dia juga mau cerita kepada orang lain. Koin pun dia simpan. Ini sebenarnya strategi kita. Halo. Nah, ada yang mau ditambahkan Pak Widi? Sementara belum ada. Yang penting itu ini kita harus sama-sama semua trader untuk meyakinkan ke grup kita agar mendukung upaya untuk segera itu NP Coin kita bisa segera naik walaupun sedikit demi sedikit, tapi yang pasti kita punya keyakinan agar segera naik begitu ganti. Baik Pak Widi, terima kasih Pak Widi. Mungkin teman-teman gunakanlah ini ketika kita new normal, saudara kita masih banyak yang membutuhkan penghasilan sebagainya. Makin banyak yang ke P2P mereka dapat penghasilan, $2 kita semakin cepat. Mungkin begitu video ini nyebar ke YouTube, orang banyak lihat sebagainya, orang udah beli koin duluan, saya tidak pernah tahu. Mereka nabung ya. Ya, oke ya, kita tutup acara close hari ini. Pak Widi semua terima kasih, jaga kesehatan. Oke, selamat malam, sukses buat kita semua. Go $2 secepat mungkin. Selamat malam semuanya. Go $2.